Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar SM Jabir dengan NPM 073822111126. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Imam Irwan, yaitu mata air panas merupakan sumber daya alam yang terbentuk akibat adanya aktivitas geotermal di dalam bumi. Faktor-faktor geologi seperti struktur batuan, tektonik, dan aktivitas vulkanik sangat mempengaruhi pembentukan mata air panas. Daerah Kepulauan Tosa, Kota Tidore Kepulauan dikenal memiliki beberapa air panas yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, hubungan antara geologi struktur dengan kemunculan mata air panas di lokasi ini belum dipahami secara menyeluruh. Struktur geologi daerah Kota Tidore Kepulauan yang berkembang adalah sesar. Sesar banyak dijumpai di Pulau Halmahera. Sesar ini berkembang dari barat laut, tenggara, dan timur laut barat daya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Febri Dayanti S dengan NPM 073822111103 yang akan membahas mengenai dengan tinjauan pustaka pada penelitian kami. Sebelum kami melakukan penelitian ini, kami telah menelusuri penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan kami teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Emi Prasetyawati Umar, Habibie Anwar, dan kawan-kawan, yang berjudul Pengaruh Struktur Geologi Terhadap Kemunculan Mata Air Panas Daerah Sulili Pindrang, Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur geologi mata air panas dan mengetahui pengaruh geologi terhadap munculnya mata air panas di daerah Sulili, Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara struktur geologi dan fenomena mata air panas, serta sebagai data penunjang eksplorasi geologi di daerah tersebut yang sebelumnya belum pernah diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan mata air panas di daerah Sulili disebabkan oleh adanya struktur geologi berupa kekar dengan tipe kekar sistematik. Kekar ini merupakan media keluarnya mata air panas ke permukaan. Nah, berdasarkan analisis terhadap data lapangan dan kaitannya dengan kondisi tektonik regional, jenis sesar yang bekerja pada daerah Sulili adalah sesar geser. Struktur geologi regional di daerah tersebut berupa patahan dan sesar Walanai, yang mana sesar Walanai ini adalah sebuah patahan yang membentang mulai dari Pulau Flores menuju ke Pulau Sulawesi bagian selatan dan barat. Sesar Walanai yang termasuk sesar aktif dengan arah pergerakan relatif ke arah barat Laut Tenggara, sesuai dengan lokasi kemunculan mata air panas di daerah Sulili. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara struktur geologi, terutama kekar dan sesar, dengan kemunculan mata air panas di daerah Sulili. Hal ini dapat menjadi kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vila Duyanti Hussein dengan NPM 0738221194. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di tinjauan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Indarto Haryadi Permana Edi Z. Kafar dan kawan-kawan dengan jurnal Struktur Geologi dan Litologi sebagai kontrol munculnya mata air panas Guci dan Batu Raden, Jawa Tengah. Tujuan pada jurnal ini yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mengontrol munculnya mata air panas di daerah Guci dan Batu Raden, Jawa Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara struktur geologi, litologi, dan manifestasi panas bumi di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi jenis batuan, analisis geokimia batuan, serta memahami proses geologi yang terjadi di sekitar Gunung Selamet. Yaitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia Nur Rahmadani Hidayat dengan NPM 073822111133. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Vila Dewiyanti Hussein. Langsung saja, hasil dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor geologi yang mengontrol munculnya mata air panas di daerah Guci dan Batu Raden.
Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang hubungan antara struktur geologi, litologi, dan manifestasi panas bumi di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi tentang jenis batuan, analisis geokimia batuan, serta proses geologi yang terjadi di sekitar Gunung Slamet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Yamin dengan NPM 073822111097. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh saudari Intian Ramadhani Hidayat. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu berupa metode penelitian. Dapat dilihat bahwa ini merupakan peta lokasi penelitian yang berada di Kelurahan Tosa, Kota Tidore Kepulauan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu berupa dengan pengambilan data secara langsung dan menggunakan metode observasi. Pengambilan data secara langsung berupa dengan penentuan titik koordinat di lokasi penelitian menggunakan GPS atau Global Positioning System. Selain dengan penentuan titik koordinat, kami juga mengambil data-data kekar yang ada di lokasi penelitian. Dan kami juga mengamati kondisi geologi yang ada di lokasi penelitian serta mengambil temperatur serta mengambil suhu air yang berada di air panas Kelurahan Tosa. Dan kami juga menggunakan pendekatan berupa jurnal yang terkait dengan judul yang kami ini bawakan kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aswad dengan NPM 073822111111. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagan alir dari kelompok kami. Nah, dengan judul penelitian yaitu pengaruh struktur geologi terhadap kemunculan mata air panas di Kelurahan Tosa, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Bisa dilihat di sini bagan alir dari kelompok kami dimulai dengan studi pustaka. Nah, jadi studi pustaka ini yaitu kita mencari referensi atau membaca materi atau jurnal yang terkait dengan jurnal terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang kami lakukan untuk memahami setiap teori dan menjadi literatur nantinya. Nah, literatur nantinya pada saat proses penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian akan dituliskan nanti. Nah, kemudian setelah studi pustaka dilanjutkan dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dari kelompok kami atau yang kami ambil yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer yang kami ambil yaitu berupa data pengambilan titik koordinat, yang kedua data singkapan, kemudian pengambilan data kekar pada singkapan, dan pengambilan suhu air panas. Sedangkan data sekunder yang kami ambil yaitu atau data sekunder yang kami pakai yaitu pendekatan jurnal terkait. Nah, pendekatan jurnal terkait ini yaitu mengenai tentang jurnal yang terkait dengan topik atau tema dari penelitian kami dan juga peta lokasi penelitian. Nah, setelah itu dilakukan interpretasi data. Nah, interpretasi data ini dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan data yang telah kami ambil dan kemudian dilakukan interpretasi atau dianalisis untuk mengetahui apakah dari data yang diambil, misal mengenai dari data kekar ini bisa menjadi sebab atau genesa sehingga mata air panas ini bisa ada di permukaan. Nah, jadi setelah itu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan dari jurnal atau dari penelitian kami mengenai apakah karena adanya struktur geologi ini kemudian air panas ini bisa muncul ke permukaan. Saya Faruk Misran dengan NPM 0738221112. Hasil yang didapatkan dari penelitian kami berupa data elevasi yaitu 00 derajat 43 detik 13,32 menit lintang utara,
dan 127 derajat 27 detik 23,76 menit bujur timur. Berdasarkan jenis batuan pada singkapan yang kami amati di lokasi penelitian, jenis batuannya adalah batuan beku dengan nama batuan andesit. Dan tinggi singkapan 3,80 meter, panjang singkapan 6,80 meter. Untuk struktur geologi yang kami jumpai di daerah penelitian berupa struktur kekar. Kekar atau rekahan adalah jenis batuan dalam bentuk bidang pecah. Menurut Haryanto 2005. Yang kami ketahui, mata air panas seringkali terkait dengan aktivitas geotermal di bawah permukaan bumi. Ketika air hujan meresap ke dalam tanah dan menyusuri formasi batuan panas, air tersebut dapat dipanaskan oleh panas bumi dan kemudian muncul kembali ke permukaan sebagai mata air panas. Pengukuran kekar ini dilakukan untuk mendapatkan arah umum dari struktur kekar tersebut, di mana akan menunjukkan arah umum sebaran dari rekahan ini, termasuk merupakan zona lemah atau jalur lewatnya cairan hidrotermal. Berikut hasil pengukuran kekar di daerah penelitian di Akesahu, Kota Tidore, Kepulauan. Teman-teman bisa lihat di samping ini merupakan data pengukuran kekar dari kelompok kami. Data kekar yang kami dapatkan dari penelitian ini berupa strike dip sebanyak 12 dan ada satu kekar yang tidak dapat kami ukur disebabkan karena kekarnya berada di dasar air. Oleh karena itu, yang kami dapatkan hanya panjang kekar, yaitu 7 cm. Kenampakan kekar ini dia saling berpasangan dan relatif sejajar. Nah, kemunculan mata air panas daerah Tosa ditinjau dari aspek analisis struktur geologi disebabkan oleh adanya struktur kekar dengan tipe kekar sistematik. Berdasarkan hasil analisis terhadap data lapangan serta kaitannya dengan kondisi tektonik regional, maka jenis sesar yang bekerja pada daerah Tosa berupa sesar geser. Dari kekar-kekar ini, ada satu kekar yang merupakan media keluarnya air panas ke permukaan, yaitu kekar yang berada di dasar. Di samping ini merupakan dokumentasi untuk gambar kekar pada lokasi praktikum kami, yaitu berada di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore, Kepulauan. Air panas pada daerah penelitian berada pada suhu 37,5 derajat Celcius. Sehingga air panas dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai kolam terapi yang dapat dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit. Maka dari itu, masyarakat setempat membangun tempat pemandian air panas untuk tujuan rekreasi dan pengobatan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rizka Yania Kompeni, NPM 0738221092. Di sini saya menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian kami. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan bahwa kemunculan mata air panas berada di Kelurahan Tosa dipengaruhi oleh adanya struktur geologi berupa kekar, serta didapatkan hasil pengukuran strike dip sebanyak 12 dan terdapat satu kekar di dasar air yang tidak dapat diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur geologi seperti sesar dan rekahan atau kekar memiliki peran penting dalam mengarahkan fluida panas menuju permukaan, sehingga menyebabkan kemunculan mata air panas di daerah tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara geologi struktur dan kemunculan mata air panas, serta implikasinya untuk eksplorasi dan pengolahan sumber daya panas bumi di Kelurahan Tosa, Kota Tidore, Kepulauan.
Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini telah tercapai dengan menganalisis pengaruh struktur geologi terhadap kemunculan mata air panas di daerah penelitian. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.